Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan yaitu 3M dengan melakukan mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian memakai masker. Nah, eh, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya secara normal. Nah, pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah mempelajari mengenai bab sistem gerak pada manusia. Dan kita juga sudah melaksanakan ulangan harian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bab baru yaitu sistem peredaran darah. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, pernahkah kalian itu mengalami terluka dan berdarah? Nah, saat kalian terluka dan berdarah itu, apakah darah itu hanya menetes atau mengucur dengan deras? Nah, jadi saat kalian terluka itu, darah itu mengalir ya. Nah, biasanya saat kalian terluka, kemudian beberapa saat darah itu akan berhenti dengan sendirinya. Nah, mengapa bisa demikian? Nah, jadi uh, ketika kita mengalami luka pada permukaan tubuh, tubuh kita itu akan mengeluarkan darah. Nah, terjadinya pendarahan itu disebabkan karena sobeknya pembuluh darah. Nah, jadi uh, pada saat kalian terluka pada permukaan tubuh, komponen darah yaitu trombosit itu akan segera berkumpul dan mengarungi bagian yang terluka dan akan menggumpal sehingga dapat menyumbat dan menutupi luka. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem peredaran darah. Nah, dari kita mempelajari sistem peredaran darah ini, nantinya kalian dapat belajar mengenai organ-organ peredaran darah. Nah, diharapkan kalian dapat menjadi manusia yang selalu bersyukur karena diberikan darah di dalam tubuh kita. Diharapkan pula kita menjadi manusia yang menjaga kesehatan karena darah itu sangat berhubungan dengan kesehatan. Nah, sistem peredaran darah ini mencakup kompetensi dasar mengenai menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian pada kompetensi dasar 4.6 yaitu menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Nah, untuk tujuan pembelajarannya dengan kita mempelajari sistem peredaran darah melalui kegiatan studi literatur, sistem diskusi jarak jauh, kemudian menyimak video, dan melakukan percobaan sederhana, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian darah, golongan darah, menganalisis hubungan antar struktur, jaringan penyusun organ pada sistem peredaran darah, menganalisis proses peredaran darah, serta gangguan pada sistem peredaran darah dan teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung melalui pembelajaran discovery learning untuk membiasakan sikap ilmiah. Jadi di dalam tubuh makhluk itu sistem transport itu pada manusia terbagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah
dan juga sistem limfa. Nah, sistem peredaran darah itu terdiri dari darah dan juga alat peredaran darah, yang mana alat peredaran darah ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Nah, sedangkan limfa atau getah bening itu terdiri dari cairan limfa, kemudian pembuluh limfa, dan juga simpul limfa. Nah, berdasarkan pembuluh darahnya, peredaran darah makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua, peredaran darah terbuka dan juga peredaran darah tertutup. Nah, sedangkan berdasarkan jarak perputarannya, sistem peredaran darah itu dibedakan menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan juga peredaran darah besar. Nah, sistem peredaran darah itu terdiri dari darah dan juga alat peredaran darah. Nah, darah, apa sih fungsi darah itu? Nah, jadi fungsi dari darah itu yaitu yang pertama untuk proses transportasi, kemudian yang kedua untuk pertahanan terhadap serangan penyakit. Nah, kemudian yang ketiga yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Nah, kemudian komponen darah itu tersusun atas apa saja sih? Nah, jadi darah itu terdiri dari 55% plasma darah dan 45% sel darah. Nah, plasma darah merupakan bagian yang cair. Nah, plasma darah ini terdiri dari air, kemudian protein, dan senyawa organik. Nah, plasma darah itu terdiri atas 90% air, kemudian 8% protein, 0,9% mineral, dan 0,1% bahan organik. Nah, protein plasma darah ini terdiri dari albumin, globulin, fibrinogen. Nah, albumin ini memiliki fungsi yaitu untuk menjaga tekanan osmosis darah. Kemudian globulin itu berfungsi dalam pembuatan antibodi. Nah, sedangkan untuk fibrinogen ini berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, mineral dari plasma darah terdiri dari NaCl, kemudian natrium bikarbonat, kalsium, fosfor, magnesium, dan besi. Nah, kemudian komponen yang terakhir yang menyusun plasma darah yaitu bahan organik. Nah, bahan organik plasma darah ini terdiri atas glukosa, kemudian asam amino, kemudian lemak, vitamin, hormon, dan garam mineral. Plasma darah itu yang menyusun itu ada proteinnya. Nah, protein plasma darah itu salah satunya tersusun dari fibrinogen atau serumnya. Nah, plasma darah tanpa fibrinogen atau serum itu merupakan cairan berwarna kuning jernih yang mengandung antibodi. Nah, pada plasma darah itu mengandung 4 macam antibodi, yaitu presipitin, kemudian agglutinin, kemudian lisin, dan antitoksin. Nah, presipitin berfungsi yaitu mengendapkan antigen, sedangkan agglutinin itu mengembangkan antigen, dan lisin berfungsi untuk menguraikan antigen. Nah, sedangkan antitoksin itu untuk menawar racun. Nah, kemudian sel darah. Sel darah dalam tubuh kita itu tersusun dari 3 macam, yaitu eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih, dan juga trombosit atau keping darah. Nah, ini bisa dilihat, ini sel darah merah atau eritrosit, nah berwarna merah.
mengandung pigmen berwarna merah. Kemudian ini sel darah putih dan ini trombosit atau keping darah. Yang pertama yaitu eritrosit atau sel darah merah. Nah, fungsi dari eritrosit ini yaitu untuk mengangkut oksigen. Nah, eritrosit memiliki ciri yaitu memiliki bentuk pipi, kemudian cekung di bagian tengahnya atau bikonkav dan tidak berinti. Nah, eritrosit ini berwarna merah. Mengapa eritrosit berwarna merah? Nah, karena eritrosit ini mengandung pigmen berwarna merah, yaitu mengandung hemoglobin atau Hb. Nah, apa sih Hb ini? Nah, Hb ini merupakan suatu senyawa protein yang mengandung unsur besi. Nah, hemoglobin atau Hb ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru dan mengedarkannya ke seluruh jaringan tubuh. Nah, kemudian yang kedua yaitu leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah Nah, kemudian yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih itu berfungsi untuk membunuh bibit penyakit dan membentuk zat antibodi. Nah, leukosit bening ini tidak berwarna dan berbentuknya tidak tetap seperti amoeba. Nah, dalam menjalankan tugasnya, leukosit itu kadang keluar dari pembuluh darah untuk menyerang kuman yang masuk ke dalam tubuh, yang disebut diapedesis. Nah, kemudian leukosit juga memiliki peran yaitu dalam membersihkan sel-sel yang telah mati atau luluhan dari jaringan tubuh. Nah, yang selanjutnya, leukosit dibedakan menjadi dua yaitu leukosit granulosit dan leukosit granulosit. Nah, leukosit granulosit ini terdiri dari tiga, yaitu neutrofil, eosinofil, dan basofil. Nah, bisa dilihat di gambar, ini merupakan contoh dari eosinofil. Kemudian yang B ini merupakan contoh dari neutrofil. Kemudian yang ketiga, ini merupakan contoh dari basofil. Nah, kemudian agranulosit itu terdiri dari limfosit dan monosit. Nah, gambar yang di ini merupakan gambar dari monosit. Nah, ini contoh gambar dari monosit yang masih muda yang kemudian akan berkembang menjadi monosit dewasa atau makrofag. Nah, kemudian ini merupakan contoh leukosit agranulosit yang limfosit. Nah, ini limfosit B dan ini limfosit T. Neutrofil ini memiliki jumlah yang paling banyak dari leukosit yang lain. Nah, saat ada infeksi kuman itu dapat mencapai 10.000 sampai 20.000 sel per milimeter kubik dan menerobos dinding pembuluh darah untuk memakan bakteri atau leukositas. Nah, kemudian yang kedua ada eosinofil. Nah, eosinofil ini jumlahnya kurang lebih 2-3% dari jumlah leukosit. Eosinofil ini dapat dapat menginfeksi oleh parasit atau cacing dan pengaruh alergi. Kemudian yang ketiga yaitu ada basofil. Nah, basofil ini dapat mengikat zat warna yaitu basa atau methylene blue. Basofil ini memiliki zat beku atau heparin sehingga darah tidak membeku dalam pembuluh darah. Nah, kemudian yang selanjutnya ada limfosit. Limfosit ini ada dua, limfosit B dan limfosit T. Limfosit B berasal dari sumsum tulang dan matang di bagian tersebut. Nah, sedangkan untuk limfosit T terbentuk pada sumsum tulang, tetapi pematangannya di kelenjar timus. Nah, limfosit T ini berperan dalam melawan virus. Nah, kemudian
yang selanjutnya ada monosit. Monosit ini merupakan leukosit yang berukuran besar. Kemudian dapat bergerak berputar di dalam aliran darah pada kecepatan tinggi dan bergerak seperti amoeba dengan menjulurkan plasmanya dan membungkus serpihan jaringan yang disebabkan oleh infeksi sel yang tua dan patogen lainnya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada trombosit. Nah, trombosit ini berfungsi dalam proses pembekuan darah. Trombosit ini merupakan bagian darah yang ukurannya paling kecil, bentuknya oval atau bulat, jumlahnya 200.000 sampai 500.000 sel per milimeter kubik darah. Nah, trombosit ini dibentuk pada sumsum tulang, khususnya disebut sebagai megakarosit. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Untuk link presensi nanti akan Ibu share melalui Google Classroom. Kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.